Kalau misal RUU KUHP itu menjadi undang-undang KUHP, selesai. Sebenarnya gini Bang, ini hari ini memang kalau kita mau bahas masalah isu-isu budaya kan aku bukan kurang seret ya, undang Abang bukan gitu, tapi memang yang lebih menarik sekarang kenapa sih seorang Yulfan itu akhirnya berubah menjadi lawyer dan berubah jadi sosok yang misalnya gencar mempromosikan misalnya ya masalah-masalah isu-isu mengenai ya kebebasan informasi publik, kemudian belakangan juga aku sering lihat Abang juga berbicara begitu keras mengenai misalnya undang-undang ITE ya. Karena gini, kalau kita tarik ke dunia aku nih ya, aku kan di dunia perpustakaan dan informasi. Kemudian kalau kita ngomong informasi itu nggak jauh-jauh dari itu ya, informasi publik. Kemudian harus memahami dengan baik misalnya undang-undang ITE. Nah, hari ini aku melihat karena aku tahu sosok Abang yang sebenarnya juga bekerja di bidang kebudayaan dan sekarang juga sangat aktif di dunia lawyer, mungkin Abang bisa berbagi itu Bang gitu. Selaku orang nih ya, aku nih selaku orang ya yang kadang-kadang Abang tahu kan suka ya kadang-kadang gitu ya. Kalau ngomong itu kan kalau kritik itu ya tips dan triknya itu apa gitu supaya gini. Kayaknya sekarang kalau kita lihat di hukum ya, mungkin aku bukan orang hukum, tolong koreksi. Kayak sekarang kalau kita lihat di Indonesia dan di Aceh sendiri, kayaknya memang kita di frame itu untuk tidak bebas berbicara, paham ya? Tidak bebas mengkritik ya. Dan bagi aku melihat itu adalah sebuah kemunduran. Ya, bukan sebuah kemajuan. Ya, jadi sampai sekarang nih ada juga lagi peraturan kita dengar. Pimpinan-pimpinan nggak boleh dikritik. Nggak usah aku bilang lah subjeknya apa ya, nanti kena. Persis kayak dinas kebudayaan dulu ya. Siapa tuh? Gitu. Enggak, maksudnya itu gitu. Jadi ketika sipil ya, ketika masyarakat tidak punya hak untuk berbicara, bahkan mengkritik pemimpinnya, jadi buat apa? Fungsi masyarakat, iya kan? Ya, karena kontrol sosial itu kan sebenarnya ada di kita, di masyarakat. Tapi tingkat pejabat publik ya sudah boleh dikritik. Kemudian kalau kita mau ngomong atau menyebarkan informasi juga nggak bisa sebebas dulu, ya itu kan juga jadi persoalan. Karena nggak semua orang menyebarkan informasi itu mereka nggak paham. Ya kalau aku paham aturan penyebaran informasi, mana yang boleh, mana yang nggak. Kemudian nggak mungkin dong misal semua orang tuh nyebarin hoax. Mungkin kalau case-nya nyebarin hoax oke, ditangkap ya, atau misalnya diperingati. Tapi kalau menyebarkan informasi yang benar, karena ketika ngobrol aja itu tersebar, itu kan sudah penyebaran informasi. Kritikannya itu kan bagian dari itu. Nah itu gimana Bang? Mungkin bisa bagi-bagi sedikit Bang untuk orang-orang yang mulutnya kayak aku dan beberapa dan teman-teman yang lain gitu. Karena penting ini supaya pintar. Poin pertama yang aku tangkap adalah apakah negara itu menjamin kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat, berekspresi ataupun mengkritik. Kalau negara tidak menjamin, berarti negara salah. Dalam hal ini negara yang melanggar satu konstitusi. Karena kan jelas dalam konstitusi kita setiap orang itu dijamin dan itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, dijamin kebebasan berbicara, berpendapat, berorganisasi, itu memang ruh demokrasi kan. Kalau misalnya kita mengakui kita sebagai negara demokrasi, tapi kemudian kita tidak menjamin kebebasan, maka demokrasi kita ya hanya sebatas cita-cita yang belum bisa kita laksanakan, begitu. Nah, kalau soal undang-undang itu memang harus kita sadari sebagai momok atau monster besar di negara kita. Semenjak berlaku tahun 2008 mungkin hampir sekitar 700 kasus masuk yang ada di Indonesia. Kasusnya ini maaf Bang, kadang-kadang kan Zikra sih bukan mau memihak ya. Tapi karena 700 kasus itu apakah semuanya sebenarnya korban dari undang-undang ITE atau memang mereka asal sharing misalnya asal ngomong mungkin. Bertanya adalah siapa yang melaporkan? Kan pelapor itu sebagai korban dalam tanda kutip. Artinya dia yang paling berkepentingan untuk menjerat orang. Ya, si terlapor adalah orang yang dianggap mengganggu privasi dia, mengganggu kenyamanan dia, mengganggu kekuasaan macam. Jadi secara nggak langsung nih, aku langsung aja nih to the point. Berarti yang melapor itu rata-rata ya orang pemerintahan juga. Lebih tepatnya mungkin
penguasa. Penguasa, oke. Artinya ya, lebih orang yang menggunakan ITI ini 67% itu hasil survei lembaga diri nasional itu adalah kelompok penguasa. Abang bisa menjamin itu? Yes. Apakah itu betul survei, ya benar-benar survei atau survei-surveian? Karena juga survei-surveian juga satu banyak. survei yang dibuat oleh asosiasi gabungan jasa internet Indonesia kalau saya tidak salah. Dia itu saya dapat dari satu jurnal ilmiah. Oke. Ya. Jadi 67% ya, tolong nanti digaris bawahi. Pelapornya adalah dari pihak mereka. Pihak mereka. Artinya siapa penguasa ya? Siapa yang menggunakan? Mereka kan. Mereka. Nah, siapa korbannya? Atau siapa yang dilaporkan? Hampir sebagian besar itu masyarakat, aktivis, ada seniman di situ, ada jurnalis, ada ibu rumah tangga, ya ada si penjual sayur. Iya sih. Itu yang sering dilaporkan oleh mereka. Tapi berarti kan secara nggak langsung ya kebebasan informasi kita memang sangat dibatasi ya. Aku setuju. Ya, ini kan soal di satu sisi kita harus menghargai kritik, tapi di sisi lain kita dibungkam. Nah, meskipun mereka mengatakan kritik is oke, tapi menghina tidak. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang selalu digunakan oleh pemerintah, oleh penguasa untuk menjaga diri bahwa seakan mereka sangat demokratis. Oke. Iya, karena lucu juga ya, mengkritik boleh, menghina jangan. Ya. Ya balik lagi ya, tergantung kitanya gitu ya. Jadi kalau saya ngerasa itu bukan kritik hinaan ya bisa aja saya gugat ya. Tapi secara hukum sebenarnya konsepsi hinaan dan kritik itu berbeda. Oke. Ya. Bedanya apa, Bang? Ya, kalau mengkritik itu lebih ke subjek yang berhubungan sama peraturan, kebijakan, sama pejabat publik. Oke. Jadi yang kita kritik statusnya, bukan orangnya. Oh, paham. Ya, kalau hina itu lebih ke pribadi dia. Pribadi ya, menghina. Ya, misal kita menghina satu wali kota yang berkulit gelap misalnya. Misalnya, itu hinaan. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengkritik kebijakan soal PDAM misalnya, soal listrik. Yang sering mati misalnya. Itu hal yang normal dan itu tidak terjerat dalam undang-undang ITE. Jadi kritik is okay, tapi menghina pribadi orang itu yang kemudian dilarang. Tapi kalau kita lihat banyak-banyak case, kalau kayak Abang bilang, rata-rata kan orang yang terjerat sekarang sebenarnya kan karena kritik ya, bukan karena hinaan, tapi selalu dikenakan ya butir-butir pasal-pasal hinaan. Itu dia yang sering gitu. digunakan oleh si APH, para penegak hukum. Itu kan pasal sangat ngaret ya, sangat multitafsir. Ya kan? Kadang si APH juga, APH-nya para penegak hukum yang tidak bisa membedakan mana kritik, mana hinaan, mana menghina. Itu soalnya, dan masyarakat kita itu kan juga bukan melek hukum, kan gitu. Paham. Padahal undang-undang itu kan diterbitkan tahun 2008, tapi korban ataupun orang yang terjerat undang-undang ITE ini baru 3 tahun terakhir. Nah, jadi undang-undang ini juga sebenarnya barang mati. Dia tergantung bagaimana penetrasi dari kekuasaan, ya kan? Artinya kalau misalnya undang-undang itu dianggap hanya sekedar yang undang biasa yang tidak harus digunakan untuk mengumumkan publik, kalau pemerintah paham tentang itu ya tidak masalah. Jadi bukan soal apakah undang-undang itu diberlakukan atau tidak. Ini soal mindset kekuasaan. Mindset kekuasaan atau penguasa? Ya, mindset kekuasaan pasti secara praktis dikendalikan oleh penguasa. Oke. Nah, artinya kalau misal mereka ingin marah ya mereka bisa gunakan ini. Karena gini Bang, agak susah juga ya. Aku nggak mau ngomong kasus-kasus gede ya. Yes. Bayangkan hari ini kalau menurut kita misalnya di kampus tuh ada yang salah atau di pemerintahan kita ada yang salah. Kita tuh ngomong aja nggak boleh untuk mengkritik. Kan aneh gitu. Jadi apa fungsi kita ya selaku misalnya masyarakat? Apalagi kalau kita ngomong ya. Sekarang tuh kan informasi cukup terbuka, ya kan? Kebebasan publik dalam hal misalnya untuk mencari informasi juga cukup terbuka gitu. Tapi di satu sisi, kalau kita ngomong keterbukaan informasi itu, keterbukaan informasi di zaman sekarang harusnya kan banyak orang lebih pintar ya, lebih paham. Tapi sehingga gini, buat orang juga akan paham. Oh ternyata nih haknya. Oh ternyata ini memang dia punya kewajiban misalnya karena dia tahu sebuah informasi ini ya, karena gini kritikan itu kan nanti jadi informasi bahwa dia berhak untuk bersuara. Tapi di satu sisi akhirnya apa, membungkam orang-orang yang ternyata di awal ini harus diangkat ke publik, ini harus dibicarakan karena kita punya kebebasan untuk misal bersuara, ya kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan mungkin men-sharing informasi yang dalam kutip ya. Tapi kalau
pada akhirnya ketika undang-undang ITE ini dipakai alasan untuk membungkam itu, ujung-ujungnya ya hari ini kita nggak punya kebebasan menyebarkan informasi publik dong. Yang informasinya misalnya ya sesuai lah, bukan berita bohong atau bukan misalnya menghina ya. Okay. Nah ini juga kita sebagai pengguna internet yang arif juga harus bisa membedakan mana informasi yang bisa kita sebarluaskan, bisa kita distribusikan. Karena kan tidak juga semua informasi itu benar kan? Ini kan hoax bertebaran. Banyak. Orang bisa buat media dalam satu hari 2 media misalnya. Orang bisa buat berita sesuka hati dia. Nah, karena kan dunia maya sudah lebih garang daripada dunia nyata sekarang. Ya, 5.0 lah. Nah, jadi soal kita bisa mengklasifikasi mana berita juga penting bagi kita, ya kan? Sumbernya siapa itu juga penting, kan gitu. Nah, supaya nanti tidak terjebak. Karena prinsip UIT itu ada beberapa. Satu, dilarang melakukan fitnah ataupun pencemaran nama baik. Kemudian tidak ada judi online di situ, kemudian tidak ada unsur sara segala macam. Di satu sisi ada kebaikannya juga, supaya tidak muncul provokasi, kemudian ada bentrok sama suku, misalnya antar suku, antar segala macam. Itu sisi positifnya. Tetapi penggunaannya yang memang dalam proses penerapannya bermasalah, gitu. Secara konsep ada bagusnya, secara konsep. Iyalah, meskipun saya juga tidak sepakat sama undang itu. Ya, kan kalau saya sih bukan persoalan sepakat tidak sepakat, karena juga kalau kebebasan informasi itu kan memang sebenarnya perlu dikontrol ya. Untuk kayak tadi yang positif, supaya ada perbedaan gitu, bagaimana ketika kita menyebarkan berita benar dengan berita palsu. Jadi kalau yang nyebarin berita palsu kena misalnya fine, tapi di sisi lain gitu, akhirnya kayak sepertinya undang-undang ini kayak hanya dipakai untuk kepentingan sekelompok pihak. Itu gitu. Nah, jadi kan prinsip hukum itu juga kayak tadi saya bilang bukan benda mati, dia digerakkan oleh satu proses kekuasaan di belakang itu. Nah, ya tergantung bagaimana paradigma kekuasaan melihat peraturan yang dilahirkan. Nah, memang tidak ada yang terlepas dari kepentingan. Karena kan regulasi itu dibentuk oleh parlemen dan eksekutif kan, dan parlemen itu ada banyak partai politik, kan itu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa subjektivitas mereka itu muncul. Nah, salah satu subjektivitas undang-undang ini untuk menyelamatkan kekuasaan, ya kan? Makanya seperti tadi saya bilang, hampir sebagian besar yang melaporkan itu adalah kawan-kawan dari kalangan penguasa. Nah, di kita, kalau misal ditanya apa yang bisa kita lakukan, ya bagi saya kita bisa mengklasifikasi informasi. Yang kedua, tidak menyerang pribadi orang, tapi soal dia sebagai pejabat. Ya, kebijakan kritik, ya kan? Kan kita sudah sepakat bahwa kontrol sosial itu ada di tangan masyarakat, civil society. Kalau misalnya mereka tidak bisa kita kritik, selesai. Belum tentu kebijakan mereka itu sesuai dengan kepentingan kita sebagai rakyat kan. Mungkin gini ya kali Bang, kalau aku boleh jujur ya, aku lihat pemimpin kita nih sekarang nih atau penguasa-penguasa itu memang baper. Nah, itu. Faktor salah satu yang fenomena ya, cepat baper. Mungkin padahal terlalu banyak rapat, kurang piknik. Ya kan? Jadi kayak sebenarnya kan mereka tuh orang-orang yang bertugas untuk memberikan informasi yang baik sebenarnya. Tapi ketika ada hal yang mereka lakukan. Ada satu kontradiksi menarik ini, ya kan? Ketika orang yang berbeda pendapat sama penguasa atau pemerintah dianggap sebagai haters. Tapi mereka juga melihara buzzer kan? Ya. Kan gitu. Jadi ketika mereka tidak sepakat sama informasi hoax, buzzer juga memproduksi itu. Kan itu artinya ya mereka pakai juga sebenarnya produk dari itu juga. Gitu. Ya kan? Jadi tidak semuanya informasi disampaikan oleh buzzer juga informasi benar. Ya kan? Buzzer lahir kan ada haters. Ya, seperti itu. Jadi ya penguasa juga nyaman sebenarnya dengan kondisi seperti ini. Berarti sebenarnya paling diuntungkan mereka dong. Yes. Gitu. Yang bertengkar masyarakat di bawah, ya kan? Mungkin haters tidak punya pendapatan, buzzer punya pendapatan, itu bedanya. Ya, kalau haters kan berdebat aja nih ya dari segi informasi kan. Tapi kalau buzzer ya di hire kan, dibayar ya. Itulah kadang-kadang menggeliti ya. Mungkin kalau aku mau bilang gini, semua orang mau jadi pemimpin. Kebanyakan orang berebut menjadi pemimpin, penguasa, tapi nggak semua orang siap. Iya kan? Karena ya hari ini ketika dia dikritik misalnya baper kan, ya bahasa anak sekarang baper lah kalau aku bilang ya.
Sehingga apa? Sensi ya. Sensi lah. Jadi kalau kita lihat sekarang jadi kayak di masyarakat itu kayak orang kalau berbicara kebebasan publik dalam hal sharing informasi ya udah jadi takut, mau kritik pun takut. Ya itu terjadi hampir di semua lini ya. Bukan hanya di pemerintah. Ya masuk ke ranah kampus juga, bahkan mungkin di ranah gampong juga bisa kena. Misalnya nggak CD dengan Pak Keci, protes Pak Keci, bisa juga dibungkus gitu. Ya, misal kayak gini nih. Ini kalau misalnya pertanyaan kita kenapa kemudian muncul kritik-kritik sosial, kritik-kritik di media sosial oleh masyarakat luas. Itu juga pemerintah karena tidak punya satu corong yang bisa menjelaskan apa menjadi kebijakan mereka. Ya, mereka terkesan tertutup, ya kan, tidak punya tanggung jawab publik bisa menjelaskan apa menjadi latar belakang sehingga lahir satu kebijakan ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kepala masyarakat, ya mereka harus mencuatkan itu ke publik. Dan media mereka cuma media sosial. Tapi kalau misalnya pemerintah punya komunikasi politik yang bagus, menjelaskan ke masyarakat, ada komunikasi publik yang bagus, pasti pertanyaan itu mungkin tidak akan muncul. Tidak akan muncul, ya. Nah, ini juga soal yang harus mereka jawab gitu. Bisa pertanyaan kita, di antara pemerintah kita hari ini siapa yang menjelaskan kebijakan sebelum lahirnya kebijakan? Pasti mereka menjelaskan kebijakan setelah muncul hiruk pikuk masyarakat bawah. Iya. Jadi udah ribut dulu lah, pendekatannya dengan problem. Di mana-mana orang supaya berusaha untuk menghindari masalah ya, dengan memberikan ya performa terbaik, yang baik lah. Cuman kadang-kadang jadi bingung nih Bang. Kan ini kalau aku ya, kalau aku sih lebih pingin gitu. Bagaimana sih caranya ya? Kalau sekarang misalnya aku mau kritik nih, ya itu kan nanti jadi informasi yang akan disebarkan, kan? Untuk menghindari jeratan itu standarnya apa gitu? Bukan standar sih, tips sama triknya apa gitu? Aku tahu boleh tidak boleh sebut nama misalnya. Agak susah juga ya. Tapi kan bisa juga ditarik-tarik. Nah itu gitu. Karena maaf cakap ya, pengalaman saya dalam proses persidangan antara hakim satu sama hakim dua beda-beda. Antara meja hijau satu dengan meja hijau yang kedua beda-beda. Waduh berat. Serius. Karena ini kan juga tergantung dari pengetahuan hakim kan, tergantung dari pengetahuan si polisi, jaksa segala macam. Karena maaf cakap, mereka belum tentu paham semuanya hal. Ya kan? Nah, ini juga soal pembacaan, soal literasi segala macam kan. Nah, tapi kalau misalnya trik dan trik secara umum, aku kira ya mungkin agak sangat diplomatis, ya harus bermain secara sehat. Maksudnya sehat, karena kalau kita ngomong sehat, ya kalau makanan makanan sehat. Ya, dalam sehat, hal sehat kritik kan, sehat gimana tuh, bingung juga tuh. Kritik halal ya. Kritik syar'i. Capek kita memang ya, karena sedikit halal sehat. Ya. Maksud saya sehat di sini kan, kan ada satu program pemerintah nih yang katanya internet sehat segala macam. Ya kan? Tapi bagi aku internet sehat adalah internet yang tidak mengkritik pemerintah. Tapi kalau enggak, tapi aku bahas itu kemarin tuh, monetisasi digital. Ya mungkin banyak segmen ya, salah satunya mungkin itu internet sehat, internet tidak mengkritik pemerintah gitu kan. Tidak menyebarkan informasi yang merugikan pemerintah gitu. Itu sehat dalam definisi sehat mereka. Dalam definisi versi mereka. Tapi sehat sesungguhnya bukan itu. Yang pertama, kita bisa mengklasifikasi informasi tadi, ya kan? Bukan informasi yang hoax, bukan informasi dari media abal-abal. Yang kedua, tidak menyerang pribadi orang. Silahkan mengkritik, silahkan menyerang kebijakan, tugas tanggung jawab dia, ya kan, dan posisi dia, statement dia, silahkan. Iya, silahkan. Kan dia bekerja untuk kita. Ya ini kadang-kadang orang takut. Umpamanya gara-gara ini, gitu. Dia sebagai koki, dia masalah untuk kita. Ketika tidak enak, kita harus bilang kan. Ya kan, ini masalah tidak enak. Nanti udah dibilang, aku nih udah belajar keluar negeri jadi koki. Masa kamu giniin gitu? Ini kan penghinaan. Belum tentu Pak Bawang itu bisa dimasak oleh orang luar negeri. Dalam konteks kan lokal. Ini kadang-kadang ngomong logika, memang berat gitu. Ini. Nah, itu ya. Kemudian apalagi ada kontrol internal yang paling penting. Ya kan, soal pembacaan. Itu penting. Pembacaan maksudnya gaya, intonasi gitu. Enggak, kita bisa bedakan apakah ketika ada kesalahan itu apakah kesalahan personal dia atau kesalahan jabatan dia. Itu. Personal ya, kalau ya paham. Kebijakan kan? Itu ya. Kita harus bisa bedakan itu. Jadi enggak karena subjektivitas ketidaksukaan kita sama seseorang tertentu, kita anggap itu menjadi faktor dalam kesalahan dalam mengambil kebijakan. Gitu. Misalnya, paham. Apa hubungannya etnis dengan kebijakan PDAM misalnya? Kan enggak ada hubungannya. Ya kan? Nyorumlah di gunung, ya kan? Ini orang pesisir. Nah, kita sudah ngomong etnis di situ. Udah ngomong etnis. Nah, itu ya maksudnya ya menyerang itu tadi ya, artinya, SARA ya. Meskipun tidak ada undang-undang pun secara moral itu tidak boleh kan. Jadi ini terlepas dari
peraturan, ini soal etika. Etika, Dalam berkomunikasi kita tidak boleh menyerang latar belakang dia, soal bentuk tubuh itu kan meskipun tidak diatur, ya kita sebagai orang Timur paham itu sebagai etika yang harus kita jaga. Nah itu dia. Kalau misalnya ditanya tip dan trik, saya kira seperti itu. Sederhana saja. Ya, jangan menyentuh pribadi orang, tapi sentuhlah jabatannya. Selebar apapun. Oke. Sentuhlah jabatannya dan kebijakannya. Yes. Tapi ya itu tadi ya, kalau dia tetap baper ya. Ya itu urusan dia. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau dikritik sama rakyat itu sebenarnya rakyat itu sayang loh. Kalau menurut aku ya. Karena apa itu bentuk mengingatkan gitu. Cuman kritik itu juga pengetahuan, ya kan? Artinya ketika kita mengkritik sesuatu kita harus mempelajari apa yang menjadi objek kritikan, ya kan? Kenapa bisa seperti itu sehingga kita mengeluarkan satu statement yang mungkin berbeda sama kebijakan. Jadi orang yang kritik tidak hanya cinta tapi juga orang yang punya pengetahuan. Begitu. Ya, kan? Misal kita kritik tentang PDAM, tapi yang kita bicarakan tentang Gunung Loser misalnya Gunung Selawe. Ya, itu kan nggak nyambung. Itu kan bumbu-bumbu ya. Sebenarnya mungkin kadang-kadang bumbu kan supaya lebih naik lagi. Ya, gitu. Jadi cara masyarakat meluapkan bahwa dia cinta dengan kritik, kan seperti itu, ya kan? Kalau misalnya masyarakat apatis, dia tidak open, ya ini pertanyaan besar kenapa? Begitu. Benar. Ini Bang, kalau misal dalam hal penyebaran informasi ini ya, hal-hal apa aja yang harus kita perhatikan agar kita tidak terjerat dengan aturan-aturan yang baru-baru ini dikeluarkan, ya tidak terjerat dengan undang-undang ITE misalnya. Ya nggak apa-apa sih, biar saya banyak kerjaan juga nanti kan. Rusak. udah benar-benar jadi lawyer ternyata nggak jadi lagi orang yang bergerak di bidang kebudayaan. Nggak tergini. Ya. Apa yang mesti kita jaga ya? Karena gini, kalau kita lihat kejadian di lapangan kan, kalau udah dipakai jadi alasan apapun, sehati-hati apapun ya tetap aja dijerat ya. Mungkin gitu menurut Abang gitu yang paling aman. Kalau tadi mungkin udah jelas jangan menyerang misalnya kalau kritikan kan jangan menyerang personal, seranglah kebijakan. Nah, kalau dalam hal menyebarkan informasi nih. Kalau menurut aku gini, karena itu kadang-kadang informasi yang mau kita sebarkan layak untuk disebarkan. Dan kita yakin itu bukan hoax misalnya. Tapi kadang-kadang ya, karena sesuatu yang kita tulis itu kan jadi informasi, sesuatu yang kita bicarakan itu kadang-kadang jadi informasi ketika sudah menyebar. Gitu. Bisa kita merujuk ke dalamnya agak apa ya? Ada satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi, ya kan, dalam putusan tentang apakah kutipan yang kita sebarluaskan ke orang itu bisa dianggap sebagai ujaran kebencian misalnya. Misal gini, ada satu kota yang tidak dapat WTP, kita sampaikan kota itu tidak ada WTP karena mungkin ada korupsi, ada ketidakwajaran tertentu misalnya. Berarti nggak boleh langsung kita tembak bilang karena ada korupsi. No, maksud saya sah-sah saja seperti itu sejauh yang kita kutip adalah sumber yang resmi. Misalnya seperti hasil BPK tadi. Temuan. Ada kota, ada kabupaten yang tidak dapat WTP ya kan. Nah, kita mengutip satu rilis resmi dari website BPK. Nah, kalau dulu itu juga dianggap sebagai ujaran kebencian. Tapi sekarang setelah ada putusan MK mengutip sumber resmi ya kan yang bukan bisa dianggap bukan. Ya, itu memang harus disebarluaskan ke masyarakat luas. Bahwa ini kan kota menyangkut hajat hidup masyarakat banyak di sini kan. Pertanyaan kita, berarti ada masalah dengan pengelolaan kebijakan soal anggaran sehingga tidak WTP. Cara masyarakat kita berpikir, siapakah koruptornya sehingga daerah tidak WTP, kan gitu. Nah, tidak jadi soal ketika kita mengutip sesuatu yang negatif menurut mereka, tapi kita mengambil dari sumber resmi. Jadi intinya sumber informasi yang kita jadikan sebagai akurat, media untuk kita sebarluaskan itu harus sumber-sumber yang resmi, gitu. Nah, termasuk misalnya kita mengutip dari media-media online misalnya, itu juga harus jelas ya, karena seperti saya bilang tadi tidak semua media online itu berbadan hukum misalnya, atau dia menulis dari informasi yang jelas juga kan. Nah, kalau misalnya informasi tidak bisa kita pertanggungjawabkan, nah itu jadi soal. Gitu. Itu kalau misalnya ditanya bagaimana kita mendistribusikan, lihat sumbernya. Gitu. Tapi jadinya ribet juga ya, kayaknya mau mengkritik aja kan seribet itu. Gitu. Enggak sih, enggak ribet. Abang bilang enggak. Ya. Karena Abang dapat banyak job kalau dari korban-korban yang mengkritik, menyebarkan informasi yang salah. Enggak juga sih. Karena kan ya itu beberapa resiko ketika kita masuk dalam dunia digital ya.
Karena kalau misal semuanya juga terlalu bebas, yang terjadi adalah kekacauan juga kan, Ya, chaos paham. seperti itu. Chaos. Nah, tapi sejauh kita bisa mengklasifikasi itu, makanya bermain di dunia kita juga butuh pengetahuan dong. Oke, Ya ya kan? pasti ya. Makanya kita juga bahas literasi digital kan. Itu dia. Jadi tidak asal comot Tidak kayak asal, gitu. Karena misalnya asal comot kita akan dicopot sama tentara atau polisi nanti kan. Itu risikonya. Apalagi ya, kalau misalnya apa lagi soal kita distribusikan kemana? Misal ada grup keluarga, ya kan? Tapi kita informasikan sesuatu yang tidak penting, misalnya soal yang tidak penting. Ini kan jadi pertanyaan, apa hubungan grup ini dengan informasi kita sebarluaskan? Jadi kecocokan grup tertentu dengan sumber informasi juga penting itu. Grup alumni kita sebarluaskan tentang apa misalnya. Nah ini kan juga ada kesesuaian lah, ada relevansi informasi yang mau kita ambil gitu. Karena ingat pidana itu cuma 2, soal mens rea, niat. Itu juga jadi hal penting yang akan dipersoalkan. Kita menyebarkan informasi ini apa niat kita? Apakah supaya orang tahu? Tapi apakah enggak nih, aku potong dulu. Kayak mana kita ngukur niat, Bang? Iya. Ribet kan, maksudnya gini, ini dalam hukum ya, nggak kita berbicara konteks keagamaan ya. Kayak mana kita ngukur niat, kan kita nggak bisa juga. Hari ini misalnya niat, aku karena nggak suka sama Bang Yulfan, jadi aku sebarkan informasi tentang dia. Gitu. Terakhir ditanya, apa alasan kamu ya? Niat saya hanya berbagi informasi supaya orang tahu sosok Bang Yulfan tuh, tapi bukan mau menjatuhkan gitu. Iya benar, niat itu nggak bisa diukur memang. Tapi ketika kita melihat proses selanjutnya, kita bisa melihat apa modus ataupun motif dari penyebaran informasi itu. Ya kan? Apakah karena memang grup tersebut berkaitan sama informasi itu, misalnya, ya kan? Misal ada grup goes, kita sebarluaskan tentang harga sepeda. Itu kan ada satu relevansi. Iya, masih satu inilah. Yes, misalnya, ya. Meskipun itu juga ya sah-sah saja ada menyebarluaskan informasi tentang Presiden Trump turun karena bla bla. Nah, ya kan karena kadang grup itu juga tempat berbagi informasi kan. Yes, itu apa ya? Kita juga harus melihat tujuan, motif, kemudian kesesuaian segala macam. Dan jujur hukum ini rumit memang, ya kan? Tapi ya bagusnya apa ya? Internalisasi pengetahuan yang paling mendasar. Gitu. Berarti sebenarnya gini ya, dalam kita meng-create sebuah informasi, menyebarkan informasi itu yang paling penting sebenarnya pemahaman kita. Yes. Iya kan, pengetahuan kita. Walaupun misalnya aku ini bukan orang hukum ya, setidaknya aku harus mempelajari dulu trik-triknya. Kemudian alangkah lebih baiknya nih mungkin ya ke teman-teman, kalau ada teman yang memang jurusan hukum, bagusnya nanya dulu, ini kalau aku nih kayak gini nih. Ke kantor saja. Enggak lah, aku japri aja lah. Jauh kali ke kantor. Enggak, maksudnya kayak gitu. Tapi itulah kayak Zikra bilang tadi sih, jatuhnya memang agak ribet ya. Kayak akhirnya kita mau berbicara ke publik, kita mau berbicara yang kepentingan menyebarkan informasi ke publik, akhirnya jadi ribet gitu. Nah, dibandingkan dulu ya. Iya, makanya kan tadi kita sudah jelaskan bahwa apa ya ide ataupun apa yang melatar belakangi dari lahirnya undang-undang ini memang untuk itu. Ya, jadi secara niat memang sudah tidak bagus ya. Ya artinya dia mengkebiri proses kritis masyarakat kecil, masyarakat bawah, kemudian juga menghambat informasi segala macam. Itu memang hampir semua civil society menyepakati itu. Ya, kenapa ya? Seperti saya bilang tadi, 67% yang melaporkan kejadian itu ya hampir sebagian besar mereka yang berada dalam kekuasaan, gitu. Penguasa. Kalau misal idenya adalah supaya menjaga lalu lintas informasi, menjaga lalu lintas komunikasi, itu kan di lapangan yang melaporkan warga dan warga, tapi nggak pernah ada. Misal ada masyarakat A melaporkan ke masyarakat B, yang ada pemerintah A melaporkan pemerintah B. Jadi digunakan untuk menghajar masyarakat bawah. Nah itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Karena gini, nggak semua masyarakat itu, nggak semua orang tuh punya, yang pertama punya pengetahuan yang baik, ya kan, mengenai hak-hak dia ya, atau kebebasan dia berbicara. Kemudian yang kedua, akhirnya apa? Korban. Yang kedua, kayak masyarakat itu jadi korban, Bang. Tapi kalau yang kena misalnya orang yang ya mungkin jaringannya bagus, pendidikannya luas, atau lobbynya juga bagus ya, mungkin gampang aja selesai. Tapi satu hal, ada yang lebih dahsyat dari undang-undang ITE. Itu kalau misalnya KUHP diberlakukan, KUHP yang baru ya,
Kalau tadi kan bicara personal yang tidak boleh, ya, kan? yang tidak Tapi boleh. kalau misal jabatan boleh. Dalam RUU KUHP terbaru, ini lebih dahsyat. Jabatan pun tidak boleh. Tidak boleh. Ya, aku baca itu. Kita tidak bisa mengkritik presiden, kita tidak bisa boleh mengkritik gubernur, kita tidak bisa mengkritik pemerintah yang lain. Itu lebih dahsyat. Jadi sekarang isunya adalah kalau undang-undang ITE itu masih lebih sopan. bagus, lebih sopan karena kita yang menghindari kritik secara personal. Tapi dipersilahkan untuk mengkritik secara jabatan. Tapi di undang-undang KUHP ini gempa besar. Ya gimana besar. ya kalau pemimpin kita misalnya, nggak usah kita ngomong yang atas kali dulu. Misalnya tingkat ada kebijakan yang memang menurut kita tuh ya nggak pantas dan nggak wajar gitu, dan yang kita kritik itu misalnya kebijakan atau penyelewengan. Nah kita dibungkus, itu sangat disayangkan. Nah makanya aku pinginnya gitu, kalau seandainya UITE itu udah disahkan kan, yang ini disahkan, sebenarnya kita perlu juga mengedukasi masyarakat ya kalau mau kritik kayak gini loh caranya gitu. Kalau misal RUU KUHP itu menjadi undang-undang KUHP, selesai. Nggak bisa lagi ya? Karena kan kita nggak bisa membedakan lagi nih. Ya kan? Kalau kemarin kita bisa bedakan mana kritik personal, mana kritik jabatan. Kalau sekarang sudah dua-dua nggak boleh. Tapi kalau yang dari abang bilang ya, kalau kita serang tuh kebijakan dia kan nggak apa-apa, bukan personal. Itu di Undang-Undang ITE, tapi tidak di KUHP baru. Celaka kan? Kalau yang tadi jelas kan. Kalau yang sekarang yang dua-dua nggak boleh. Kita tidak boleh mengkritik kepala negara, tidak boleh mengkritik kepala pemerintahan provinsi. Nah makanya saya bilang tadi, sedahsyat apapun Undang-Undang ITE, lebih dahsyat KUHP sekarang kalau bicara pembungkaman ke masyarakat sipil. Pembungkaman publik ya. Seperti sayang itu. Ya. Akhirnya apa, semua informasi itu tertutupi. Jadi kita merayakan kebisuan. Seperti itu. Bapak. Ya. Atau misalnya gini, kita tidak menyebut sosok gitu kan. Tapi yang kita kritik itu misalnya kebijakan, bisa nggak? Paham nggak? Iya, tapi kan kebijakan itu melekat ke pelaksana. Nggak mungkin kebijakan Kota Banda Aceh kita yang kritik arah itu ke Aceh Besar misalnya, nggak mungkin dong. Ya kan? Kita kritik tentang hutan, yang pertama Menteri Kesehatan, nggak nyambung dong. Pasti yang pertama Menteri Kesehatan dan jajarannya. Berarti gini mungkin ya, semuanya harus jadi stand up komedi yang cerdas kali ya, yang bisa Kalau mempelintirkan bahasa. Tapi nggak semua orang kan sanggup gitu. Ya negeri ini lucu memang. Ya. Kayak sangat disayangkan aja sih. Nah, aduh bingung ya. Dan kami masih dalam posisi menolak. Karena ya harus ditolak bang sebenarnya kalau kita lihat ya. Ini kan memang pembungkaman secara resmi. Kalau aku bilang ya pembungkaman secara resmi, ya udah apa yang dibikin terima gitu. Karena kan kita juga susah kan soal kritik dan hinaan itu juga sangat tipis bedanya kan. Kalau di undang-undang ITE masih bisa lah soal personal tadi. Tapi kalau misalnya kita mengkritik presiden tidak becus dan dia merasa terhina, kayak tuh gimana? Ya kan? Ya baper ya. Kan apalagi ya hampir sebagian besar penguasa baper. Ya. Begitu. Nggak siap mentalnya jadi penguasa, makanya kayak gitu baper. Dia nggak melihat bahwa kritikan itu adalah rasa sayang masyarakat kepada mereka. Mereka tidak bisa melihat bahwa kritik yang disampaikan oleh masyarakat itu sebenarnya pengingat bagi mereka agar mungkin berbicara lebih halus, lebih santun, atau melihat kembali kebijakan yang dia lakukan tuh benar apa enggak. Nah itu gitu. Capek juga aneh. Ya. Oke, terima kasih Bang. Udah banyak berbagi ya. Sebenarnya ini bukan maunya tuh jangan ngomongnya hukum, tapi memang kalau ngomong kebebasan publik, kebebasan informasi, habis itu sikit-sikit kita ngomong informasi, memang nggak bisa jauh-jauh dari itu kan. Mungkin ada nggak Bang pesan terakhir Bang untuk teman-teman kita atau masyarakat yang memang ingin menyebarkan informasi atau melakukan kritik agar tidak dengan gampang terjerat? Iya, meskipun aku juga tidak yakin tips ini bisa berguna. Dipakai apa enggak? Ya pokoknya setidaknya ada solusi lah biar pinter gitu. Ya, yang paling penting itu aku ulangi lagi soal informasi yang kita gunakan, kemudian tidak menyerang personal, tidak menyerang etnis tertentu ya kan. Tidak menyerang agama tertentu, sara lah, tidak menyerang itu. Tapi silahkan serang apapun itu selama berkaitan sama jabatan dia di ruang publik. Tapi ini berlaku lagi ulang hanya untuk undang-undang ITE, tapi tidak untuk KUHP. Untuk KUHP kami belum punya tips dan trik untuk selamat dari itu.
Mari kita berdoa ya agar pejuang-pejuang hukum ya yang membela masyarakat sipil mungkin ya agar bisa mengkaji ini ya ke depannya kalau memang ternyata ini jadi, karena ini kan bom besar ya bom bagi besar. masyarakat ya. Oke, terima kasih kepada Bang Yulfan ya yang sudah bersedia ya berbagi tips dan triknya dengan kita. Sampai bertemu di Sagwa ini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kepada alam, kepada cinta dan kebencian, biarlah aku menjadi muridmu saat belajar.